Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis di dalam 1 Tesalonik 1 ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang menanam pohon pasti mengharapkan pertumbuhan yang baik dari pohon tersebut, yang akhirnya berbuah dan dapat dinikmati. Demikian Paulus memberikan kesaksian tentang jemaat Tesalonik sebagai jemaat yang berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Injil yang mereka terima dan imani. Ditunjukkan di dalam hidup persekutuan mereka setiap hari. Artinya, iman yang mereka miliki dipraktekkan dalam perbuatan dan tindakan. Jadi iman tidak hanya diketahui, tidak hanya diucapkan, tetapi dipraktekkan dalam totalitas hidup setiap hari. Dalam nas ini, Paulus mengakui bahwa Injil yang berbuah bukan karena kekuatan manusia, bukan karena kepintaran yang memberitakan, atau karena kebaikan orang yang menerima, tetapi Injil yang berbuah adalah karya Roh Kudus di dunia ini. Banyak rintangan dalam memberitakan Injil di tengah dunia ini, tetapi karya Roh Kudus memampukan Paulus dan kawan-kawannya memberitakan Injil Yesus Kristus. Bahkan pemberitaan mereka bukan hanya lip service, tetapi mereka mengandalkan kuasa Roh Kudus dalam pola hidup mereka sebagai pemberita Injil. Pekerjaan Roh Kuduslah yang membuat terang Injil benar-benar nampak dalam seluruh perjuangan hidup orang percaya. Pekerjaan Roh Kudus yang memberikan kepastian yang kokoh dalam melangkah ke depan, sehingga orang percaya tetap antusias dan semangat dalam menjalani hidup, sebagaimana tertulis di dalam 1 Tesalonik 5 ayat 19 yang berbunyi, "Janganlah padamkan roh." Sobat Kairos, sebagai orang percaya, kita harus meyakini bahwa Allah yang berkehendak menjadikan kita umat pilihannya dengan kemauan dan keteguhan hati kita untuk selalu belajar dan mengenal Injil Yesus Kristus. Maka kuasa Roh Kudus akan bekerja memperteguh iman kita kepada Allah. Sekalipun kita lemah dan kadang merasa tidak mampu berbuah karena banyaknya tekanan hidup, melalui renungan ini kita diajak untuk tetap teguh memberitakan Injil dimanapun kita berada dan bagaimanapun situasi yang kita alami. Kita bukan hanya sebagai pemberita dalam arti verbal, tetapi kita adalah pelaku Injil dalam keseharian kita, sehingga semakin banyak orang yang mengenal Tuhan melalui diri kita. Biarlah Roh Kudus bekerja dan berkuasa di hati dan pikiran kita untuk terus melangkah dengan penuh kepastian. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Salam.